ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Aprilia dengan NIM 0305221001 dari jurusan Pendidikan Matematika 1 semester 3 UIN Sumatera Utara Medan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil video pembelajaran saya yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia selaku tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Junaida MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Nah, jadi dalam ejaan bahasa Indonesia ini nanti ada penulisan kata dan pemakaian tanda baca, dan juga pedoman ejaan itu di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi ejaan-ejaan itu nanti tadi ada beberapa tahapan sampai sekarang. Nah, jadi silakan menyaksikan video yang saya paparkan. Terima kasih. Masuk yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen ini dilahirkan pada tahun 1901 dan diterbitkannya dalam buku yang berjudul Kitab Logat Malawi sesuai dengan namanya, ejaan yang disusun oleh C.H. Van Ophuijsen. Nah, adapun ciri-cirinya yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ini, pertama yaitu 1. Huruf Y ditulis menjadi D, contohnya sayang menjadi sajang. Nah, yang kedua, huruf U ditulis menjadi OE, misalnya umum menjadi oem. Yang ketiga, huruf K pada akhir kata atau itu ditulis dengan tanda koma di atas, contohnya rakyat menjadi ra, tanda petik di atas yat. Terus yang keempat, huruf J ditulis menjadi DJ, contohnya jangan menjadi D jangan. Terus yang kelima, huruf C ditulis menjadi TJ, contohnya pacar menjadi patejar. Jadi teman-teman bisa melihatnya yang sudah saya paparkan. Masuk yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen ini dilahirkan pada tahun 1901 dan diterbitkannya dalam buku yang berjudul. Yang kedua yaitu adalah ejaan Republik atau Sewewandi. Nah, ejaan Republik salah satu ejaan baru yang disusun oleh panitia ejaan bahasa Indonesia yang dikenal oleh Mr. Sewewandi. Penyusunan ejaan baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, jadi serta juga untuk menyebarluaskan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Republik Indonesia diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, adapun ketentuan yang telah diperbarui pada ejaan Republik, misalnya yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen itu kan diganti dengan U dalam ejaan Republik, atau kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Misalnya contohnya nih, ejaan Van Ophuijsen itu adalah oemoer, di ejaan Republiknya itu sudah menjadi umur. Terus ejaan Van Ophuijsen itu rata-rata. Nah, di ejaan Republik itu rata-rata menggunakan tanda hubung dan rata-rata menggunakan angka 2. Terus yang ketiga itu makloem, di ejaan Van Ophuijsennya, di ejaan Republiknya itu maklum. Terus di ejaan Van Ophuijsennya itu takdir memakai tanda petik di atas. Terus di ejaan Republiknya itu takdir, sudah mulai pembaruan ya kan. Terus yang terakhir itu adalah ejaan Van Ophuijsennya itu kaboer, di ejaan Republiknya itu menjadi kabur. Yang ketiga yaitu ejaan pembaruan. Nah, ini merupakan suatu ejaan yang selanjutnya untuk memperbarui ejaan Republik. Konsep ejaan pembaruan ini disederhanakan huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal ini antara lain tampak dalam contoh, misalnya gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, terus gabungan konsonan TJ diubah menjadi U. Contohnya itu misalnya santai menjadi
santai memakai y. Selain itu kan gabungan vokal atau diftong a, i, a, u, dan o itu berdasarkan pelafalannya menjadi y, aw, dan oy. Misalnya lagi gulai memakai i, terus menjadi gulai memakai y. Ketiga yaitu ejaan pembaruan. Nah, ini merupakan suatu ejaan yang selanjutnya untuk memperbarui ejaan republik. Konsep ejaan pembaruan ini disederhanakan huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan. Dan yang keempat itu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ini ejaan yang disusun atau kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail, diresmikan dalam 1959. Nah, ejaan Melindo ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan. Tetapi ada hal yang membedakan. Di ejaan pembaruan itu kan TJ, di ejaan Melindo itu menjadi C. Di ejaan pembaruan itu NY, di ejaan Melindo menjadi NC. Terus di ejaan pembaruan itu dia TS, sedangkan di ejaan Melindo itu menjadi N. Nah, contohnya di ejaan pembaruan tadi kan Cinta menjadi cinta di ejaan Melindonya. Terus yang terakhir itu adalah ejaan baru. Nah, ejaan baru dalam ejaan itu LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Pendahulu Pusat Bahasa, adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Nah, ejaan ini kelanjutan dari ejaan Melindo, disusun oleh Anton. Adapun pembaruannya itu misalnya gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, terus gabungan konsonan TJ diubah menjadi T, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Kita masuk yang berikutnya yaitu penulisan kata. Nah, penulisan kata ini adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan, atau singkatnya itu penulisan kata ini adalah penulisan yang terdiri dari beberapa huruf. Masuk ke bagian dari penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Nah, kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, gitu contohnya. Nah, yang kedua itu adalah kata berimbuhan. Yang pertama A, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Nah, catatannya itu yang banyak diserap dari unsur asing seperti ini, man, wan, dan ditulis sebagai dengan bentuk dasarnya, misalnya kamerawan. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda huruf, misalnya untuk yang keempat dari penulisan kata itu adalah gabungan kata. Nah, gabungan kata itu adalah unsur gabungan kata yang lain disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis secara terpisah, misalnya data besar. Nah, yang kedua itu adalah B, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya sosok, terus misalnya anak, tanda penghubung, istri pejabat, anak, istri, tanda penghubung, dan pejabat. Terus yang kelima itu adalah pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata itu pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Misalnya, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya bu, wah, berarti bu tanda hubung A ya. Terus yang kedua huruf diftong a, i, a, u, e, i, dan o tidak dipenggal, misalnya da, ra, berarti da tanda hubung ra. Terus catatannya itu pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup, berarti me tanda hubung nu tanda hubung tup. Dan yang keenam itu adalah kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana,
dia sekarang, tanda tanya. Di, kan? Terus mari kita berangkat ke kantor. Nah, yang ketujuh itu adalah partikel. Nah, partikel lah, ka dan ta itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Berarti dia ada partikelnya lah, kan? Terus misalnya partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca itu adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Masuk yang pertama dari pemakaian tanda baca yaitu tanda titik. Ya, jadi tidak asing lagi kan mendengar tanda titik. Setiap kalimat pasti kita menjumpai tanda titik. Nah, yang pertama tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Berarti diakhiri dengan tanda titik. Nah, B tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia. Terus A titik bahasa Indonesia. Terus catatannya, tanda titik itu tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Terus, tanda titik itu tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Nah, yang kedua itu adalah tanda koma. Nah, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, atau yang kedua, tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara ya. Misalnya, adik ingin membeli kamera, tetapi uang adik itu tidak cukup. Nah, catatannya, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang, jadi tidak perlu memakai tanda koma. Nah, yang ketiga itu adalah tanda titik koma. Tanda titik koma itu dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Atau yang kedua, tanda titik koma itu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Terus nomor 2-nya berijazah sarjana S1, titik koma. Terus yang nomor 3-nya misalnya berbadan sehat, titik koma dan, kan? Nah, jadi tanda titik koma itu juga dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemeriksaan atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Atau juga tanda titik 2 itu tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, jadi tidak memerlukan tanda titik 2. Dan yang kelima itu adalah tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung ini dipakai untuk memakai bagian kata yang terpengaruh oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan tanda hubung ga, cara baru. Atau tanda hubung itu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak, tanda hubung anak. Nah, yang keenam itu tanda pisah. Tanda pisah itu dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Atau juga tanda pisah itu dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 tanda hubung ya. 2013 tanda pisah tahun 2010 tanda pisah 2013. Yang ketujuh itu adalah tanda tanya. Nah, yang pertama tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya, ya kan tentu. Misalnya, kapan
Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa saja pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, itu menggunakan tanda. Kedelapan yaitu adalah tanda seru. Nah, tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosional yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru. Terus tanda elipsis ya. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut yang menggunakan tanda elipsis. Nah, yang ke-10 tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik merdeka atau mati, tanda petik seru Bung Tono dalam pidatonya. Nah, tanda petik itu juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tanda petik tikus, tanda petik komputer itu tidak berfungsi. Nah, yang ke-11 itu adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini itu biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, tanda petik tunggal, ku dengar bunyi kring-kring, tanda petik tunggal tadi. Terus, untuk yang terakhir dari penggunaan tanda baca ya, yaitu tanda kurung. Tanda kurung itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM, tutup kurung, warga baru ini belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, tutup kurung ya. Terus juga tanda kurung itu dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Trenggono yang berjudul Obat, buka kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, tutup kurung, ditulis pada tahun 1962. Atau juga tanda kurung ini bisa dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks yang dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki buka kurung bus tutup kurung Transjakarta. Nah, jadi kesimpulannya, pembentukan ejaan sangat mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia, di mana banyaknya tahapan pada perkembangan ejaan itu meliputi penulisan huruf, penulisan kata, singkatan, akronim, angka dan bilangan dan lain-lain. Jadi sejumlah masalah ejaan yang dibahas itu berkaitan dengan ejaan kata-kata yang mengalami perubahan bunyi dan kata-kata yang muncul akibat perkembangan baru dalam pembentukan kata. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Dari sistem ejaan juga penting untuk mengatur bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dan peraturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sarannya bagi mahasiswa semoga bisa mengetahui bagaimana mengenai penulisan teks deskripsi dan lebih meningkatkan kemampuan untuk penulisan ejaan bahasa Indonesia.